الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأئمة الهداة المعصومين وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورحمة الله على أعدائهم من الآيات يوم الدين. اللهم صل عليك حجة الإحسان صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة في كل الساعة وليا محافظا وخيرا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ikhwan muslimat, adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam ke-18, secara tidak terasa kita lampaui puasa kita ini sudah sampai ke 18 hari, ya, 17 sampai ke 18, dan itu bertanda bahwa bulan puasa yang kita lewati tinggal sebahagian lagi. Itu bila genap 30. Maknanya kesempatan yang begitu berharga tampak tinggal sedikit lagi. Dari 12 bulan yang Allah berikan kepada kita ini, Allah cuma hanya kasih 1 bulan. Bulan yang satu ini adalah bulan yang paling istimewa, bulan yang paling utama, yang semua para urafa bergembira menyambut kehadirannya dan bersedih saat perpisahannya. Barangkali kita mengikuti urafa hanya sebatas dalam menyambut kehadirannya, bergembira melepas kepergiannya dengan bahagia. Tidak sebaliknya, kaum urafa menyambut kehadirannya dengan bergembira ria, bersenang hati, karena bulan ini tidak didapati lagi di bulan-bulan yang akan datang. Dalam bilik tak kenal. Boleh. Boleh. Ya. Tadi buka puasa saya tak banyak. Ya. Jadi sebagai bulan introspeksi diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan. Dari 12 bulan itu 11 bulan kita upayakan untuk usaha kita, dunia kita, dan termasuk juga akhirat kita. Tetapi nampaknya lebih banyak dunia kita yang kita raih di dalam 11 bulan itu. Dan Allah spesialkan 1 bulan. 1 bulan ini untuk mensucikan dan untuk membersihkan dari 11 bulan itu. Sepatutnya kalau kita renungkan betapa Allah itu maha murah, maha kasih sayang. Lumuran dosa dan lumuran maksiat yang kita lakukan selama 11 bulan. Tak sikit waktu, tak sikit masa 11 bulan. 11 bulan itu bila bayi lahir dan bisa makan nasi. 11 bulan. Maknanya berapa sel yang telah tumbuh dengan gizi-gizi yang dia dapatkan. 11 bulan dari perbuatan kita, perbuatan maksiat kita, perbuatan dosa kita, hendak ditebus berapa bulan untuk kita sucikan kembali. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan bulan yang begitu istimewa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita pun bukan dengan hai orang-orang yang fasik, hai orang-orang yang pendosa, hai orang ahli maksiat. Allah tidak panggil itu. Supaya apa? Bahwa hati hamba-hamba ini selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang tadi dibaca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan surat hai orang yang beriman. Yang sepatutnya kita harus introspeksi.
Sudahkah kita layak untuk mendapatkan seruan Tuhan, hai orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu di dalamnya adalah para sulaha, orang-orang yang saleh. Di dalamnya adalah Ammar bin Yasir. Di dalamnya adalah Salman Al-Farisi. Di dalamnya adalah Migdad. Di dalamnya adalah seluruh sahabat-sahabat setia Rasulullah. Yang Rasulullah panggil bukan dengan aulia, tetapi Rasulullah panggil dengan amanu. Kita tak sampai mencapai batas kuku hitam mereka, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, bentuk kasih sayang. Karena bisa kita lihat bahwa hubungan seorang anak dengan orang tua, bila anak itu terlalu nakal itu, ya, bila anak itu terlalu nakal sampai kemudian orang tuanya mengusirnya, tapi suatu saat tatkala anak itu kembali dan betul-betul menangis, merasakan kesalahannya, kesilapannya, perbuatan dosanya pada dirinya, maka orang tua tidak akan memanggil anaknya dengan kata-kata yang jelek. Pasti akan memanggil, wahai anakku. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui betapa batin manusia, fitrah manusia itu, apabila jelek kemudian kita katakan jelek, orang itu akan semakin lari. Tetapi orang jelek kita panggil baik, dia akan datang kembali. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, meskipun kualiti iman kita ini tak seperti kualiti mereka orang yang layak mendapatkan kata-kata amanu. Jadi sepatutnya kita juga merasa malu dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita alladzina amanu. Padahal iman kita ini baru sekedar ikrar dalam lisan. Yang itu kata Imam Ali masih belum dikatakan hakikatul iman. Kalau cuma sekedar ikrar, apa beza antara Yazid dengan kita? Yazid pun ikrar. Karena itu keimanan yang hanya sebatas dalam ikrar tidak membuahkan hasil. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, dibesarkan hatinya. Bukan tanpa alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ada alasan bahwa hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya begitu dekat, begitu sayang. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tengok di dalam Al-Quran, sebelum orang itu mengenali Tuhannya, mengakui Tuhannya, meskipun dalam bentuk ikrar, Allah tidak akan pernah memanggil ya aman. Dalam berbagai macam ayat Al-Quran, Allah selalu mengatakan kepada manusia yang belum mengenalinya, yang belum mengikrarkan akan keberadaannya, dengan ya ayuhan nas. Dan Allah tidak mengatakan u'budullah. Tidak. Allah tidak sebutkan nama dia. Dan Allah tidak akan pernah mengatakan ya ayuhan nas ati'ullah. Karena setiap kali kata-kata ati'ullah selalu dihubungkan dengan wati'ur Rasul. Karena orang yang masih belum mengenali Tuhannya tidak mungkin akan mengenali Rasulnya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya lewat apa? Lewat bahwa dialah yang menciptakannya. Karena itu dipanggilnya ya ayuhan nas wa'budu wa rabbakum alladzi khalaqakum. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghargai kita meskipun dalam bentuk ikrar lisan kita. Sehingga dalam surat Allah selalu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Dalam kewajiban-kewajiban yang lain Allah selalu memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh. Wa yuqimunas shalat, dan mendirikan salat. Selalu kata-kata perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diawali dengan amanu. Padahal realitas kita ini belum sampai untuk bisa mencapai maqam amanu. Karena itu di dalam Al-Quran ada istilah ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang mukmin yang hakiki.